Bahkan banyak influencer juga saya lihat yang tadinya ya sebenarnya nggak pernah bahas trading, tiba-tiba muncul sebagai seorang trader ya kan. Ini banyak juga nih yang saya lihat. Saya pernah ketemu marketing lah ya, ataupun IB lah. Itu 1 bulan bisa sampai 1,5 M. Komisinya dari broker tuh 1,5 M. Wow. 1 bulan. Kalau kita dapatkan informasi dari orang-orang yang tidak kompeten, maka potensinya menghancurkan. Halo semuanya, halo teman-teman trader, kembali lagi di Ato Podcast bersama saya Lea dan bintang tamu kita yang selalu spesial, yaitu siapa lagi kalau bukan Om GF. Halo Om GF. Halo Lea. Apa kabar Om? Alhamdulillah sangat baik Lea. Sangat baik, alhamdulillah. Hari ini tema podcast kita yang lagi marak nih terjadi di sosial media ya Om GF ya. Siap. Pasti Om GF udah tahu lah. Karena ini lagi marak-maraknya nih. Betul. Nah, karena lagi maraknya fenomena ini, saya pengen nanya ke Om GF sebagai seorang WPA nih Om GF. Jadi akhir-akhir ini Om GF saya tuh melihat, bukan saya melihat sih, memang sedang marak live thread nih di sosial media, di TikTok, di live TikTok, di Instagram, di YouTube, banyak deh Om GF live thread. Nah, kalau dulu kan cuma Pialang nih yang ngadain live thread pas MVP. Sekarang semua orang bisa live thread. Betul. Dan menurut saya ini tuh sebuah fenomena kok tiba-tiba banyak yang live thread. Sebagai seorang trader yang sudah lama berkecimpung di dunia trading, sebagai seorang trader profesional dan sekaligus sebagai WPA, saya pengen minta pendapat Om GF. Gimana sih Om GF melihat fenomena live thread akhir-akhir ini? Oke Lea, ini materinya menarik ya. Tema kita hari ini menarik sekali ya. Oke. Menurut saya ini memang di zaman keterbukaan sekarang ya, media sosial ya kan, siapapun bisa muncul ya di media ya kan. Terkait masalah trading ini memang kalau dulu Lea, saya 2009 ya mulai mengenal trading ya. Saya melihat memang kegiatan-kegiatan live thread, seminar ya kan, atau live thread lah, biasanya itu memang pada saat momentum NFP ya, non-farm payroll, biasanya di awal bulan ya, itu biasa memang dilakukan di perusahaan-perusahaan pialang. Itu merupakan salah satu strategi untuk menggait nasabah lah ya kan, dan menunjukkan bahwa ini loh trading tuh gampang banget kita dapat duitnya gitu kan. Nah tetapi kalau zaman keterbukaan sekarang, apalagi sekarang mungkin banyak yang di YouTube, TikTok ya kan. Ini semua orang banyak nih yang muncul kayak game online ya kan. Jadi udah live streaming ya kan, live thread dan menurut saya ini di satu sisi memang ada nilai positifnya lah ya. Sangat positif sekali karena artinya hari ini masyarakat kita bisa melek tentang trading itu sendiri. Di dalam live thread itu kan nanti akan dipertontonkan bagaimana mereka open posisi, kemudian bagaimana mereka mengambil satu keputusan-keputusan yang cepat dan tepat, itu kelihatan di situ. Nah kemudian nanti kelihatan juga tuh ya kan, bagaimana kemudian trading ini benar-benar membutuhkan skill yang tinggi. Nah kemudian di sana juga masyarakat kita bisa belajar bahwa memang ternyata trading itu memiliki resiko. Ya, jadi kenapa? Karena ya kan banyak juga tuh yang live thread tapi MC kan ada juga, banyak lah ya kan. Kemudian masyarakat kita juga akhirnya melek bahwa sebenarnya trading ini butuh proses belajar lah. Nah, dan hari ini informasi terkait trading ini bisa didebatkan dari manapun. Nanti akan kelihatan kan, ini trader yang live thread ini bagus, ini enggak, ini bagus, ini enggak. Nanti itu banyak tuh, semakin bagus saya lihat semakin banyak penontonnya. Tetapi terkadang bukan itu juga yang jadi parameter, tapi yang berhasil personal branding, yang berhasil, karena saya lihat ini banyak juga nih yang melakukan live thread tetapi sebenarnya nggak terlalu bagus tradingnya. Cuma karena dia berhasil menciptakan awareness, dia berhasil personal branding, dia berhasil membuat iklan-iklan flexing hingga followersnya banyak. Nah, jadi akhirnya ya ketika mereka live thread banyak yang nonton gitu kan. Terlepas entah itu untuk orang belajar atau untuk dihujat ya kan. Karena banyak juga nih orang yang live thread itu ya terbelah lah. Ada yang pro, ada yang kontra ya kan. Jadi kayak mereka itu sudah punya
oh ini nggak bener nih, Oh, oh ini ya. bener nih ya kan. Oke. Bahkan yang menarik lah ya, bukan hanya di kalangan trader ya Iya. hari ini yang live trade ya, Iya. atau muncul sebagai trader nih. Iya. Bahkan banyak influencer juga saya lihat yang tadinya ya sebenarnya nggak pernah bahas trading, Iya. tiba-tiba muncul sebagai seorang trader ya kan. Ini banyak juga nih yang saya lihat. Dan karena mereka memang sudah punya followers yang banyak ya kan, punya banyak yang nonton ya kan. Iya. Tapi orang-orang yang mungkin followersnya masih sedikit dan belum terlalu terkenal lah ya kan, itu Iya. biasanya ya nggak terlalu banyak yang nonton. Tapi Iya. ada juga yang mungkin followersnya masih 5.000, Iya. 10.000 itu Iya. yang nonton banyak ya kan. Iya, Karena iya. mungkin skillnya udah kelihatan. Satu, yang kedua ya mungkin karena memang apa namanya ya mereka datang bukan untuk memuji tapi untuk mencaci banyak juga. Banyak juga lah ya. Jadi datang itu, wow ini MC lagi, haha, ketawa ya kan. Jadi ini sudah kayak hiburan di industri ini ya kan. Jadi trading itu bukan lagi apa namanya sesuatu yang tabu, tapi udah jadi hiburan kayak game online saya lihat ya. Itulah ya. Berarti Bapak ini akhir-akhir ini memperhatikan Saya juga. perhatikan ya kan. Karena menurut saya nih yang harus kita riset di industri trading itu bukan hanya analisa teknikal, fundamental, tapi pelaku industri juga ya kan. Pelaku industri ini kan termasuklah tadi orang-orang yang live trade Iya. ya kan, orang-orang yang apa namanya broker Iya. ya kan. Itu, dan saya tahu mana yang trader beneran dan yang mana yang enggak ya. Oh iya. Jadi mungkin Bapak pasti akhir-akhir ini lihat-lihat juga nih. Betul. Ya, siapa nih? Saya sering masuk tiba-tiba kan scroll Oh, iya. ya kan. Komen juga, Pak. Enggak. Saya enggak pernah komen. Kira Bapak komen Oh, iya. juga. Nah, justru sebagai seorang WPA nih, Pak ya. Ini Bapak melihat ini oke lah kalau misalnya memang dia trader profesional, oke lah kalau memang live trade-nya tuh benar gitu. Tapi kalau kayak yang Bapak sebutkan influencer yang tadinya nggak pernah trading tiba-tiba jadi trader dadakan ya, maaf banget ini. Karena memang itu ada ya Pak ya, itu berbahaya nggak sih Pak? Oke. Sebenarnya di semua industri ya, bukan hanya industri trading ya, ada sisi bahaya semua ya kan. Tapi semua tergantung bagaimana orang-orang yang terlibat di dalamnya menurut saya ya. Nah, terkait masalah fenomena memang sekarang ini saya lihat banyak ya trader-trader muda lah. Trader-trader muda yang mungkin baru 1 tahun, 2 tahun ya kan, tiba-tiba muncul sebagai mentor ya kan, tiba-tiba muncul dengan portofolio sampai jutaan dolar ya kan. Itu kan itu fenomena dan itu menarik dilihat gitu kan. Orang lihat wah floatingnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar ya kan. Nah, seperti yang saya bilang di awal ya, tentu punya sisi positif dan sisi negatif ketika trading tadi dipertontonkan. Kenapa? Nah, sekarang kita bahas sisi negatifnya ya. Yang pertama, ini kan yang nonton ini kan dari segala bidang ya. Berbagai macam apa namanya latar belakang masyarakat kita yang nonton. Ada yang orang yang memang lagi butuh uang, ada juga mungkin orang yang lagi menghayal bagaimana cara dapatkan penghasilan yang besar dalam tempo waktu yang singkat. Berbagai macam lah ya. Nah, ketika ini tidak dipetakan, tidak diedukasi dengan benar, maka yang terjadi adalah ilusi massal jadinya. Ribuan penonton berhayal aja nih kan, wah kayaknya enak nih trading nih ya kan. Waduh, kayaknya ini nih salah satu bidang yang bisa membuat saya kaya cepet nih ya kan. Jadi kan ini menghasilkan ilusi massal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berbahaya ya ilusi massal. Kemudian yang kedua, yang akan muncul adalah, yang menjadi persoalan adalah kebanyakan yang muncul di permukaan ini adalah orang-orang sebenarnya bukan trader sejati yang independen, atau bukan mentor yang independen, atau bukan WPA yang independen, tetapi orang-orang yang punya kepentingan di broker. Orang-orang yang punya kepentingan di broker, kepentingannya apa di broker ini? Mereka dapatkan komisi, bahkan dapatkan margin drop dari ruginya orang gitu loh, ruginya klien atau ruginya membernya gitu kan. Nah ini berbahaya. Kenapa? Karena edukasinya sudah pasti ya kan tidak lagi mengarah kepada pembentukan skill. Tapi bagaimana kemudian orang bisa deposit cepat, deposit besar ya kan. Nah itu yang arahnya nanti ke situ. Karena kan tujuan dari live trade ini nanti muaranya kemana? Muaranya kalau nggak ke brokernya ya ke apa namanya, ke kelas atau apa ya. Menurut saya ini hal yang wajar. Itu menurut saya peluang bisnis lah di industri ini. Tapi yang menjadi persoalan ketika misalnya parameter moralnya udah nggak ada. Parameter moral ini dalam artian ya mereka sebenarnya tahu bahwa apa yang diberikan itu nggak bermanfaat. Bermanfaat itu menurut saya ada 2.
orang bisa sukses karena apa yang diajarkan, atau orang nggak hancur karena apa yang diajarkan. Kalaupun nggak sukses, menurut saya paling tidak jangan ngancurin orang kan. Itu menurut saya parameter manfaat di industri ini. Nah mereka udah nggak peduli apakah orang hancur atau enggak. Yang paling penting bagaimana ya dapatkan komisi banyak, ya kan. Setiap bulan mungkin dia bisa komisian ratusan juta. Saya pernah ketemu marketing lah ya, ataupun IB lah. Itu satu bulan bisa sampai 1,5 M. Komisinya dari broker tuh 1,5 M. Wow. Satu bulan. Kenapa? Karena yang transaksinya besar. Makanya jangan heran yang flexing-flexing di media sosial itu mereka MC pun padahal sebenarnya skillnya nggak terlalu bagus ya. Maksudnya dia sering MC tapi kok bisa kaya. Dia tradingnya dengan dana kecil nih tapi kok bisa kaya. Atau mungkin dia trading sebenarnya loss tapi kok bisa kaya. Bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa branded, beli pakaian branded dan lain sebagainya. Karena mereka dapatkan komisi besar dan ini perputarannya besar ya. Makanya saya bilang industri ini tuh lahir dari komisi, lahir dari ruginya orang gitu kan. Selama ini masih terus terjadi di industri ini, maka industri ini ya akan terus menelan korban lah ya. Karena orang-orang yang di depannya orang-orang yang punya kepentingan di broker, termasuklah live trade tadi. Nah ini kan berbahaya ketika masyarakat kita nggak tahu. Yang muncul di permukaan ini kebanyakan trading di futures ya. Futures itu dua arah transaksi. Setiap saat tuh ada peluang. Setiap saat ada peluang, setiap hari ada peluang. Sekarang bagaimana skillnya? Yang penting kan skill nih. Tetapi praktek yang diberikan sama masyarakat kita yang belajar itu bukan mengarah kepada pembentukan skill. Tapi bagaimana cara deposit cepat. Jadi ibaratnya nih, hari ini masuk, hari ini kalau bisa deposit hari ini gitu. Hari ini belajar, hari ini deposit gitu kan. Nah ini yang berbahaya. Padahal kan trading itu skill, orang butuh belajar. Nah itu tadi ya, artinya bahayanya di situ. Nah kemudian yang lebih bahaya lagi adalah yang ketiga adalah kebanyakan mereka ini tidak punya lisensi WPA. Meskipun ada juga beberapa WPA yang nggak kompeten menurut saya yang muncul juga live trade dan lain sebagainya, tapi nggak kompeten ya. Karena ya lagi-lagi kalau profesi kan ya sama lah kayak dokter, nggak semua juga dokter bagus. Ya WPA pun demikian juga, nggak semua juga WPA bagus ya kan. Betul nggak Lea? Betul. Nah ada juga nih orang yang kalau dia nggak punya lisensi WPA ya, dia akan dia nggak menyebutkan bahwa strategi ini untuk lindung nilai, untuk spekulasi atau untuk penghasilan tambahan. Itu harus disebut. Kenapa? Karena jangan sampai nanti orang yang mencerna yang penontonnya ini dia akhirnya trading dengan sebenarnya tujuannya lindung nilai, tapi gaya tradingnya trading spekulasi. Nah ini yang salah. Kayak yang dipertontonkan ini kan kebanyakan ada yang full margin juga. Nah itu tujuan spekulasi ya nggak masalah. Artinya dia siap kehilangan. Yang butuh dipastikan adalah ketika kehilangan atau MC dia nggak mengganggu kebutuhan primernya dia. Jadi MC itu nggak masalah. Itu hal yang biasa di trading. Tetapi yang harus kita pastikan tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk spekulasi. Wajar MC karena dia ibaratnya siap kehilangan akunnya tapi siap profit ratusan % juga. Tujuannya spekulasi ya, memang spekulasi kok. Kita tahu bahwa kita hilang nggak masalah, itu yang harus kita pastikan. Nah tapi di live trade ini kan tidak pernah dijelaskan tentang ini. Ini tujuannya untuk spekulasi ya teman-teman. Artinya saya siap kehilangan akun ini atau uang ini. Karena apa? Karena ya memang saya sadar bahwa tujuannya spekulasi. Artinya ketika saya kehilangan nggak masalah. Tetapi yang paling penting saya kehilangan pun karena saya ini tidak mengganggu kebutuhan primer saya. Ya. Ini kan tidak pernah dijelaskan. Akhirnya orang uangnya satu-satunya $10.000 misalnya. Bahkan uang hutang pula itu kan. Karena tadi dia menonton, melihat, dan dia tidak dijelaskan tentang tujuan trading tadi atau tujuan pembukaan akun tadi. Akhirnya apa ya? $10.000 trading, top up, apalagi nggak punya mentor yang bagus ya. Akhirnya apa? Habis $10.000 itu. Padahal tadi tujuannya adalah untuk mungkin penghasilan tambahan atau untuk lindung nilai. Itu uang satu-satunya ya kan. Tapi karena tadi mendapatkan informasi trading dari live trade yang tidak bertanggung jawab atau tidak kompeten, akhirnya apa? Hancur orang. Nah resikonya di sini lah ya. Makanya saya bilang sukses dan tidaknya orang di trading ini semua tergantung dari mana informasi itu didapatkan. Kalau kita dapatkan informasi dari orang-orang yang tidak kompeten, maka potensinya menghancurkan. Setuju. Nah, jadi menurut saya ya itulah mungkin beberapa hal ya efek-efek negatif. Jadi benar-benar kayak dua mata pedang jadinya ya kan. Di satu sisi bagus, di zaman keterbukaan, orang live trade semua orang bisa lihat.
semua orang bisa tampil, tapi di sisi lain itu bisa menjadi mesin penghancur. Itu. Jadi kalau Om Gev lihat sebenarnya oke-oke aja kalau orang live thread, tapi dia jelas nih tujuan dari live threadnya tuh apa. Betul. Yang salah adalah saat dia live thread tapi yang diperlihatkan bahwa bisa cepet cuan nih. Dari trading itu bisa dapat cepet cuan, nggak ada ruginya. Nah kan orang pasti yang nonton, apalagi orang awam ya Om Gev, apalagi orang-orang yang mungkin belum paham lah sama dunia trading itu Pak. Jadinya mikir, oh kalau misalnya dia segampang ini tradingnya, langsung aja dia juga trading mengikuti yang di live thread itu. Nanti kalau hancur baru deh, oh ternyata trading ini judi, scam. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya PR-nya di situ ya Om Gev ya. PR-nya di situ. Jadi beginilah ya. Saya nih berharap ya semua teman-teman yang hari ini live thread itu punya lisensi WPA. Jadi kita nih nggak melarang live thread ya, tapi mereka punya lisensi WPA. Akhirnya mereka nanti kelak ketika orang-orang mau belajar sama dia betul-betul di profiling dari awal. Profiling dalam artian financial kapasitasnya, risk profile-nya, risk objektifnya, risk appetite-nya, yang inilah yang saya sebutkan tadi sudah masuk ranah kompetensi WPA tadi. Supaya apa? Supaya ya bayangkan ada ribuan orang yang masuk ke grup, ya kan? Kemudian ketika langsung berbicara analisa teknikal, analisa fundamental tanpa memprofiling, tanpa menjelaskan tentang bahwa trading itu sebenarnya setiap orang tuh bisa berbeda. Karena setiap orang memiliki profil yang berbeda-beda. Inilah pondasi awal. Makanya saya bilang, saya berharap nih ke depan orang-orang yang muncul di permukaan, influencer ataupun orang-orang yang live thread ini yang betul-betul memiliki lisensi WPA, supaya ketika mereka mengejarkan ilmu trading, nasihat trading ya, baik itu informasi ataupun rekomendasi ataupun edukasi terkait trading, itu mereka menyesuaikan profil klien masing-masing. Nah, karena setiap orang bisa berbeda-beda. Akan menjadi salah ketika semuanya sama rata. Semuanya diajarkan trading dengan gaya spekulasi. Padahal orang datang ini tujuannya macam-macam. Ada yang tujuannya untuk lindung nilai, ada yang tujuannya untuk penghasilan tambahan, dan itu berbeda. Betul ya. Dan itu yang banyak masyarakat tidak tahu, bahwa tidak semua live trade itu untuk dia. Betul. Gitu ya, Pak, ya? Gaya trading yang muncul di live trade itu nggak selamanya untuk dia gitu, benar itu. Pentingnya profiling trader seperti yang Bapak selalu katakan ya Pak. Betul. Ya? Karena tanpa profiling trader dia nggak tahu nih dia ini tipe trader seperti apa. Betul. Masuk aja di semua live trade. Yang tadinya dia mau trading untuk lindung nilai, masuk ke live trade yang spekulasi, kan nggak cocok. Akhirnya ketika hancur, ya udah nangis kan, habis kan, karena dana dia untuk lindung nilai dipraktekkan ke trading yang spekulasi. Iya. Udah hancur lah ya. Ini yang hancurin banyak. Makanya saya bilang sebenarnya trading ini, profesi trader ini profesi yang sangat menarik sekali lah ya. Tetapi ketika kita dapatkan informasi pada orang yang kompeten, itu kuncinya ya kan. Berarti tidak bisa disalahkan juga orang-orang yang live trade. Tapi kita yang harus lebih wise sama diri kita sendiri. Betul. Sesuai nggak sih tujuan kita untuk trading sama live trade yang kita nonton ini? Betul. Gitu ya Pak ya. Kita harus paham, dan menurut saya juga yang live trade juga harus sampaikan itu. Cuman kan karena mereka bukan WPA, kebanyakan bukan, ada juga sih WPA saya lihat. Tetapi lagi-lagi juga tidak diedukasi masyarakat dengan benar ya tentang tujuan trading ini. Karena tujuan trading ini penentu lah ya. Orang tujuan trading lindung nilai dan tujuan trading spekulasi itu berbeda. Ini yang nggak pernah diungkap di publik. Ini yang menghancurkan menurut saya. Ketika masyarakat kita tahu ini, bahwa setiap tujuan trading itu memiliki strategi yang berbeda, maka orang akan melihat, akhirnya orang kan bisa lihat, ini tujuannya spekulasi, wajar di MC. Saya nggak bisa pakai strategi ini untuk lindung nilai. Karena ini dana saya nih, saya takut kehilangan dana ini gitu loh. Saya nggak mau MC dengan dana ini, berarti saya nggak bisa pakai ini. Makanya itulah sebabnya lah ya, kita harus belajar trading, mencari informasi terkait trading ini sama orang-orang yang punya lisensi WPA yang kredibel. Itu lah ya. Oke Pak, berarti sebenarnya tidak salah kok orang-orang yang mau live trade ya silahkan. Orang-orang yang mau nonton live trade juga silahkan. Tapi pentingnya kita tahu lebih wise tentang diri kita sendiri, pentingnya profiling trader untuk kita nih tahu nih mana yang harus kita ikuti, mana yang bisa kita ikuti, mana yang cocok buat kita dan mana yang tidak ya Pak ya. Betul. Gitu. Mungkin boleh nih Bapak menyampaikan, ada mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang live trade sama teman-teman yang sering nonton live trade atau yang FOMO-FOMOan nih sama live trade gitu ya Pak. Oke.
Saya melihat Malaysia ya. Malaysia hari ini cukup terdepan melindungi masyarakat ya. Jadi sekarang di Malaysia itu udah nggak boleh live trade sembarangan orang. Kemudian nggak boleh lagi bikin konten-konten trading yang menyesatkan tanpa adanya lisensi. Bahkan itu bisa didenda kalau nggak salah 10 juta ringgit itu. Saya pernah dapat informasi kemarin dari teman-teman per 1 November yang lalu. Nah harapan kita ke depan ya di Indonesia pun juga berlaku sama. Artinya orang-orang yang tampil di permukaan adalah orang-orang yang benar-benar punya lisensi. Dan memang tujuan utamanya adalah untuk melindungi masyarakat ya. Nah, saya berharap ke depan ya kan hari ini teman-teman yang live trade ya itu memang saya tahu lah ya arahnya pasti ke ya kalau nggak ke IB ke broker ya ke kelas lah ya. Tapi itu menurut saya peluang itu bisnis lah ya. Tetapi yang paling penting yang harus kita kedepankan adalah parameter moral. Ya, kita harus sepakat bahwa tidak semua orang cocok di trading. Kita harus sepakat bahwa tujuan utama orang trading ini adalah untuk jangka panjang yaitu profit konsisten. Itu tujuan kita. Tetapi kita harus sepakat juga bahwa pada endingnya kelak tidak semua orang bisa profit konsisten kan. Nah kalaupun orang nggak bisa profit konsisten minimal orang nggak hancur. Atau kita nggak hancurkan orang. Paham nggak maksud saya? Artinya kalau kita sepakat bahwa tidak akan menghancurkan orang berarti kan ada parameter-parameter tertentu dalam edukasi kita yang dimana mencegah orang untuk hancur. Dan itulah yang kita lakukan di Akademi Trading Oil. Ataupun di kelas kita hari ini. Kita punya parameter-parameter tertentu kapan kemudian orang akan mundur atau stop. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua bagi teman-teman yang hari ini mungkin yang nonton live yang harus kalian pahami adalah tujuan trading itu ada 3. Yang pertama untuk lindung nilai, yang kedua untuk penghasilan tambahan, dan yang ketiga untuk spekulasi. Beda tujuan trading itu beda cara tradingnya. Jadi beda tujuan trading, beda cara tradingnya. Nah yang kalian harus pahami hari ini adalah ketika menonton live trade, kalian harus menyimpulkan apakah strategi ataupun gaya trading yang ditampilkan itu adalah untuk lindung nilai atau untuk spekulasi atau bahkan untuk penghasilan tambahan. Tanpa memahami ini itu akan menjadi hal yang beresiko. Kenapa? Karena bisa saja kemudian kalian meniru yang live trade yang tujuan tradingnya sebenarnya untuk lindung nilai karena itu uang satu-satunya. Tapi karena kalian nggak paham, akhirnya yang tujuan tradingnya untuk lindung nilai, dana yang kalian siapkan untuk lindung nilai, akhirnya kalian tradingkan dengan gaya spekulasi. Dan ini artinya apa? Ini sangat beresiko dan bisa menghancurkan kehidupan bahkan ataupun kebutuhan finansial kita. Bukan hanya finansial tapi mental bahkan moral kita. Gitu ya. Itulah ya. Jadi sebagai Bapak ini sebenarnya dalam fenomena ini Bapak itu di semua sisi. WPA iya. Betul. Yang pernah live trade juga iya. Betul. Bapak juga penonton. Betul. Gitu ya. Dan seorang trader juga gitu. Betul. Kan. Jadi pasti Bapak sangat mengerti lah gimana fenomena ini terjadi baik buruknya dan benar yang kata Bapak tadi tidak semua strategi itu sesuai dengan tujuan kalian. Betul. Gitu ya, Pak ya. Betul. Yang salahnya adalah di sosial media tidak ada itu. Tidak ada. Semua merata. Betul. Semua sama. Dan kalau kalian mau tahu yang sesuai dengan kalian, langsung aja ke Akademi Trading Oil di Halo Trader. Betul. Ya Pak ya. Karena Bapak sudah menyiapkan lah semuanya di sana untuk ya seperti yang kita bahas tadi, profiling trader tuh ada. Betul. Gitu ya. Pentingnya kita tuh tahu dulu kita nih tipe trader yang seperti Betul. Siapa apa. kita di market. Siapa kita di market. Betul. Seperti itu. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang fenomena live trade. Ya kembali lagi kita di sini tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan yang live trading, tidak menyalahkan juga bagi teman-teman yang nonton. Tapi ayo mari kita sama-sama wise, mari kita sama-sama lebih bertanggung jawab sebagai pelaku live trade dan sebagai seseorang yang mungkin menjadi penonton live trade dan masuk ke dunia trading seperti itu ya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast kita kali ini. Teman-teman jangan melewatkan podcast kita selanjutnya karena selanjutnya akan lebih banyak tema-tema yang sangat menarik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Lea Jasmine pamit undur diri dan Om GF. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya.